Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lincan Danang A.R. Bing. Saya asisten personalia keuangan dan umum di PT PN 1 Regional 7 Kebun Tebenan dengan nopek 72250. Pertama-tama saya akan menyampaikan beberapa webinar. Yang ini untuk webinar yang saya sampaikan pertama ini adalah terkait dengan GoDigi, di mana GoDigi ini akan pematerinya yang sebelumnya itu tanggal 3 Februari 2026, yaitu Bapak Angga Kristiansah Eskom, PLT Kasubdit Pemetaan dan GIS PT Perkebunan Nusantara 1. Mungkin kita lanjut saja ke materinya. Yang di awal ini Oke. Jadi webinar hari ini terkait GoDigi, yaitu teknologi pemetaan dan GIS modern, yaitu sistem informasi geografis atau yang disingkat GIS, di mana GIS ini sangat berperan dalam pemetaan digitasi, ya, dalam peta wilayah. Oke, selanjutnya apa itu pemetaan GIS? Nah, di sini pemetaan atau GIS ini adalah representasi visual dari suatu wilayah rona ya, wilayah atau area melalui pengukuran penggambaran visualisasi data secara spasial dalam bentuk peta. Ya, di sini pemetaan itu sendiri adalah representasi, jadi penggambaran visual, jadi gambar visual dari suatu wilayah dalam suatu bentuk namanya kertas atau dalam bentuk suatu map lah ya, atau peta. Jadi di dalam pemetaan sendiri terdapat beberapa instrumen atau sistem ya yang mendasarinya, di mana yang kita kenal ini adalah GIS, Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografi atau SIG. Ya, sistem berbasis komputer yang mengumpulkan data, menyimpan, mengelola, menganalisis, memanipulasi, mempresentasikan data geografis dan spasial dan non spasial. Jadi menggunakan sistem yang disebut dengan GIS. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang terkait dengan teknologi dalam pemetaan atau GIS ini sendiri ya. Jadi sistem informasi geografis. Nah, jadi memetakan lah itu wilayah dalam suatu bidang. Nah, bidang bisa bidang peta, macam-macam, bidang foto udara juga bisa. Nah, di dalam tren teknologi yang ada sekarang ini kita kenal namanya adalah GeoAI atau GIS prediksi. Nah, ini menggunakan data historis, data-data masa lalu, cuaca dan sebagainya dimasukkan dalam data ini. Kemudian diolah sebagai data yang bersifat dari kumpulan data-data historis. Kemudian yang kedua ini ada drone. Mungkin bapak-bapak sekalian kenal drone ya, familiar lah sama drone ini. Jadi menggunakan suatu alat ya, diterbangkan di udara, dia akan membaca wilayah atau memetakan wilayah. Kemudian yang lebih tinggi lagi dari seluruh sistem isinya adalah ini, pengukuran presisi dengan GPS geodetik, yaitu streaming citra historis. Alatnya itu bisa dibawa kalau di darat biasa. Nah, ya, jadi dia memprediksi bagaimana suatu citra dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dia memprediksi itu. Kemudian ada lagi yang disebut GIS berbasis cloud. Ini adalah tempat penyimpanannya. Jadi data-data GIS bisa disimpan di dalam suatu cloud. Biasa data-data yang data-data ukurannya besar. Nah, kemudian ada time series analisis. Nah, jadi mengubah data masa lalu jadi ke data. Ini memprediksi, prediksi saja kira-kira ya.
Oke, selanjutnya. Nah ini jenis-jenis drone. Mungkin kita familiar lah sama drone ini, drone baling-baling kalau saya bilang ini. Kalau ini sama-sama baling-baling tapi beda. Nah, kalau drone yang disebut dengan ini quadcopter. Ini seperti helikopter lah, punya baling-baling 4, ada yang 5 juga ada yang 6 ada juga. Jadi hanya untuk memantau jarak dekat. Dia tidak bisa tinggi betul ya, jarak dekat aja. Kalau kena angin agak olengnya ini, nah jadi dia jarak dekat, palingnya sekitar 200 meter lah. Ada juga yang udah bisa tinggi tapi tidak bisa terlalu tinggi. Ya jadi jarak dekat saja, dia jalan gitu membawa kamera di sini biasanya. Nah terus ada yang namanya FPV, first person view, di mana tampilan real time untuk inspeksi cepat. Nah ini bisa langsung cepat ya. Ini pakai ini. Kalau baling-baling naik pelan dia. Kalau ini bisa cepat. Menggunakan baling-baling juga 4, tapi dia bisa berputar maju mundur gitu. Ya, lebih cepat dibanding dengan quadcopter. Nah, yang ketiga ini fixed wing seperti pesawat ini. Ini bisa tinggi pak, jelajahnya jauh ini. Dia menggunakan pesawat terbang, jadi dia terbang, muter. Nah ini menggunakan ini. Nah yang sering kita lihat waktu kita orang-orang IT komputer adalah ini VTOL atau vertical take off landing. Dia taruh di bawah, terbang dengan terus ke atas. Dia itu bisa sampai tinggi. Ya, dia bisa memetakan wilayah yang luas. Sama-sama modelnya dengan fixed wing dia sama, tapi bedanya ini dayanya. Kalau ini kan horizontal kan, kalau ini dia vertikal. Nah, jadi ini perbedaannya jenis-jenis drone itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, drone quadcopter dan FPV, apa sih yang tadi saya bilang pakai baling-baling 4 sama yang ada buletannya FPV ya. Nah, ini bisa digunakan untuk merekam, tapi jarak dekat, tidak bisa jauh dia. Memang dia itu mudah karena dia tidak terlalu tinggi ya, jadi mungkin mudah dikendalikan. Nah, kekurangannya itu terbatas, hanya 20-30 menit, nggak bisa lama-lama, jatuh dia lama-lama. Ini ya, melayang-layang, nggak boleh kena rambut pak, kusut. Ya, kalau mentok kena rambut kusut. Ya. Terus ini bisa secara dekat, mendetil, dia pasang kamera dekat, bisa melihat area-area di selip-selipan lah ya, dia bisa mendekat. Ada hama atau tidak. Tapi kalau untuk FPV ini cepat ya, dibeda di sulit, dia miring-miring, merengan, dia bisa ya. Tapi nanti pilot waktu nyata kekurangannya itu operatornya harus terampil pak, pinter-pinter. Jadi kalau dia kebun tiba-tiba ini meleset jatuh pak. Banyakan FPV ini banyak jatuh karena dia melepuh-lepuh lah, istilahnya dia bisa berjalan lepuh-lepuhan di lereng-lereng. Kalau ini kan enggak datar sih pak. Oke, selanjutnya. Nah ini yang fixed wing. Nah ini terbaik, memetakan seluruh perkebunan besar untuk perencanaan irigasi. Jadi dia lihat jalan lurus. Lama terbangnya. Kalau tadi 10-20 ini bisa lama, daya hubung baterai dan sebagainya mungkin ya. Tapi membutuhkan landasan pacu atau ketapel. Jadi tidak bisa melayang kalau nggak pakai landasan pacu. Nggak bisa kayak drone yang FPV atau tadi baling-baling tadi ya, dia bisa langsung didudukkan naik. Ini butuh landasan lah, kayak pesawat lah. Nah, VTOL ini juga sama nih. Aerial terpencil tanpa landasan, jadi dia bisa naik tinggi, tapi detil dia tuh, muter-muter gitu. Ini kekurangannya itu harganya lebih mahal. Pengoperasiannya pakai ya lebih inilah, seperti orang drone pilot. Ini VTOL. Ini harganya lumayan nih. Oke, yuk. Nah, sensor drone. Di sini apa sih drone itu melihat hal yang tidak bisa dilihat manusia ya, barang-barang halus ya sama mulus ini mungkin ya. Nah, di sini setiap sensor menangkap informasi berbeda. Nah, ini ada di baling-baling biasa ada nih. Disebut kamera RGB, red, green, blue. Kan yang kamera canggih itu, tapi dia ini bisa kayak ponsel lah, tapi tidak begitu canggih kamera ini. Ya hanya untuk mendeteksi memulih atau kerusakan. Nah, kalau
paling ini sensor thermal, jadi dia hanya